Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Indah Puspita Maharani ST MSc selaku dosen mata kuliah teori portofolio dan analisis dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok satu akan presentasikan PPT mata kuliah teori portofolio dan analisis yang berjudul Pemilihan Portofolio, Teori Portofolio Modern. Adapun dari anggota kelompok kami 004, kedua ada Indri Dwi Pratiwi 058, ada Ekmal Hasanuddin NIM 456, Yuni 167, dan saya sendiri Nabil Bima Aditya NIM 205. Pembahasannya yang kedua itu ada menentukan attainable set and efficient set. Yang ketiga itu menentukan portofolio efisien. Yang keempat menentukan portofolio optimal. Yang kelima penutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan, portofolio adalah kombinasi aset yang dimiliki investor. Penentuan portofolio bertujuan untuk mendapatkan kombinasi terbaik antara risiko dan return. Pemilihan portofolio yang optimal bisa menggunakan model Markowitz. Model ini membantu investor menemukan portofolio yang paling efisien, yaitu portofolio yang memberikan return maksimal untuk tingkat risiko tertentu. Semua portofolio optimal pasti efisien, tetapi pilihan portofolio optimalnya berbeda-beda tergantung profil investor. Ada investor yang berani risiko atau risk taker yang memilih portofolio dengan return tertinggi meskipun risikonya besar. Ada investor yang hati-hati atau risk averse, lebih suka portofolio dengan risiko kecil dan return moderat. Menentukan attainable set dan efficient set. Attainable set adalah semua kemungkinan kombinasi portofolio yang bisa dibentuk dari berbagai aset. Efficient set atau efficient frontier adalah bagian dari attainable set yang berisi portofolio paling efisien. Investor rasionalnya hanya akan memilih portofolio yang berada di garis ini. Bentuk efisien set dipengaruhi oleh korelasi antar set. Ada korelasi positif sempurna atau plus satu, tidak ada manfaat diversifikasi. Kemudian ada korelasi negatif sempurna, negatif satu, itu risiko portofolio bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang terakhir, tidak ada korelasi di antara keduanya, risiko portofolio dapat dikurangi melalui diversifikasi. Korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Konsep dasarnya, jika dua sekuritas A dan B punya korelasi sempurna positif atau P sama dengan plus 1, maka risiko portofolio sama dengan rata-rata tertimbang dari risiko masing-masing sekuritas. Artinya, diversifikasi tidak mengurangi risiko karena pergerakan return keduanya searah. Mungkin ada rumus risiko, standar deviasi portofolio. Sigma P sama dengan alpha kali sigma A plus 1 min alpha kali sigma B. Dengan A sama dengan proporsi investasi di sekuritas A, 1 min A sama dengan proporsi investasi di sekuritas B. Rumus return expectation portfolio. ERP sama dengan A kali ERA plus 1 min A di B. Return juga bergerak linear terhadap proporsi.
Yang keempat, implikasi. Hubungan antara risiko dan return portofolio berupa garis lurus atau linear. Semua kombinasi portofolio berada pada obtainable set yang sekaligus juga merupakan efisien set. Selanjutnya yaitu tidak ada korelasi antara sekuritas. Ini artinya nilai korelasi eh, ini artinya nilai korelasinya sama dengan nol. Kalau korelasinya nol, pergerakan harga saham A itu tidak ada hubungannya dengan saham B. Jadi kalau harga A naik atau turun itu sama sekali tidak mempengaruhi harga A. Nah, kondisi ini justru menguntungkan karena diversifikasi akan lebih efektif menurunkan resiko portofolio, meskipun tidak sampai menghilangkan risiko sepenuhnya. Nah, untuk menghitung risikonya ini digunakan rumus varian portofolio atau dalam deviasi standar, sigma P sama dengan akar A kuadrat dikali sigma A kuadrat plus 1 min A kuadrat dikali sigma B kuadrat. Nah, selain itu ada juga rumus titik optimal. Eh, Nah, rumus ini itu digunakan untuk menentukan beberapa porsi investasi terbaik di sekuritas A agar resiko portofolio itu bisa minimum. Rumusnya A optimal sama dengan sigma kuadrat B dibagi sigma kuadrat A plus sigma kuadrat B. Nah, untuk keterangannya ini ada sigma B sama dengan deviasi standar portofolio atau resiko portofolio dalam bentuk standar deviasi. Untuk A, itu proporsi dana yang diinvestasikan pada sekuritas A. Untuk sigma A kuadrat sama sigma B kuadrat itu deviasi standar atau resiko masing-masing sekuritas. Untuk 1-A itu proporsi dana pada sekuritas B. Untuk A optimal itu proporsi optimal investasi pada sekuritas A untuk resiko minimum. Selanjutnya ini ada korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Ini terjadi kalau nilai P sama dengan min 1, yang artinya pergerakan harga saham A dan B itu selalu berlawanan arah secara sempurna. Jadi kalau A naik, B pasti akan turun dengan jumlah yang sama, begitu juga sebaliknya. Nah, kondisi ini itu sangat menguntungkan buat investor karena kalau kita gabungkan dengan kedua sekuritas ini ke dalam portofolio, maka risiko portofolio bisa berkurang secara maksimal. Bahkan, dalam kondisi tertentu, risiko portofolio bisa hilang sama sekali atau nol meskipun kita tetap dapat return. Semakin negatif korelasi antar sekuritas, semakin efektif diversifikasinya dalam menurunkan risiko. Dan kalau korelasinya min 1, itu kondisi paling ideal karena risiko bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, untuk rumus eh, varian portofolio dalam deviasi standar ini, rumusnya sigma P sama dengan akar A kuadrat dikali sigma A kuadrat plus 1 min A kuadrat dikali sigma B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali 1 min A dikali sigma A dikali sigma B. Nah, untuk standar portofolio ini dapat mempunyai dua kemungkinan nilai dengan rumus sigma sama dengan A dikali sigma A dikurang 1 dikurang A dikali sigma B. Nah, ini itu menunjukkan batas bawah resiko bila korelasi negatif atau ada efek diversifikasi. Nah, atau dengan rumus sigma sama dengan A dikali sigma A plus 1 min A dikali sigma B. Nah, ini itu menunjukkan batas atas resiko bila bila korelasi positif sempurna. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu menentukan portofolio efisiensi. Menentukan portofolio efisiensi adalah kombinasi aset yang memberikan return ekspektasi maksimum untuk risiko tertentu atau risiko minimum untuk return tertentu. Langkah-langkahnya yaitu satu, hitung return ekspektasi portofolio yang bisa kalian lihat ada A proporsi investasi di saham A, 1 min A
proporsi di investasi di saham B. Yang kedua, hitung risiko portofolio seperti yang kalian lihat di PPT. Yang ketiga, gambarkan hubungan risiko return, hasilnya berupa efisien frontier garis tembung. Portofolio di bawah garis ini tidak efisien, return kecil dengan risiko tinggi. Portofolio di garis frontier, portofolio efisiensi. Selanjutnya, menentukan portofolio optimal. Portofolio optimal dipilih dari efisien set, tapi mempertimbangkan preferensi investor. Investor risk taken pilih titik di frontier dengan return tinggi meskipun risiko besar. Investor risk averse pilih titik di frontier dengan risiko minimum. Selanjutnya, investor moderat pilih titik tengah dengan indifference curve, kurva utilitas investor. Secara formal, portofolio optimal ditemukan dengan garis capital market line CML seperti yang ada di bawah rumusnya. Titik tengah antara CML dan efisien frontier portofolio optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Yang pertama, model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Dua, tidak ada biaya transaksi. Tiga, preferensi investor hanya didasarkan pada rektur ekspektasi dan risiko dari portofolio. Empat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Utility investor-investor dilakukan oleh preferensi mereka terhadap risiko. Mereka yang mempunyai preferensi risiko rendah, yaitu mereka yang cenderung menghindari risiko, akan mempunyai utility yang berbeda dengan mereka yang mempunyai preferensi risiko tinggi, yaitu mereka yang cenderung menerima risiko. Selanjutnya, mereka yang cenderung menerima risiko rendah akan memiliki portofolio optimal di titik C1, sedangkan mereka yang mempunyai preferensi risiko tinggi akan memilih portofolio optimal di titik C2. Selanjutnya, portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Dalam model Markowitz, portofolio optimal risiko terkecil adalah titik B pada gambar di mana kombinasi aset memberikan risiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu atau pengembalian tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Fungsi objektif akan minimalkan dengan memasang beberapa kendala. Yang pertama, kendala total preferensi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva untuk seluruh aktiva adalah sama dengan 1, atau dana yang diinvestasikan seluruhnya berjumlah 100%. Misalnya, B1 adalah proporsi aktiva ke 1 yang diinvestasikan di dalam portofolio yang terdiri dari N aktiva, maka kendala yang pertama ini dapat ditulis sebagai berikut. Yang kedua, kendala yang kedua adalah proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif seperti bawah itu. Selanjutnya, kendala yang ketiga adalah jumlah rata-rata dari seluruh rektur masing-masing aktiva R1 sama dengan rektur portofolio R2. Selanjutnya akan di teman saya. Kemudian kita masuk ke portofolio optimal dengan aktiva bebas resiko. Portofolio Markowitz MVP hanya optimal untuk resiko terendah, bukan untuk semua investor dengan menambah aktiva bebas resiko return pasti risiko nol. Portofolio optimal dapat dicapai di titik singgung M antara garis dari RBR dan kurva efisien. Titik M memberi slope terbesar, itu rasio imbal hasil terhadap resiko tinggi, sehingga menjadi portofolio optimal bagi semua investor. Rumusnya slope portofolio optimal seperti di bawah ini, notasinya itu
Koefisien P, slope dari portofolio optimal, ERP, return expectation portofolio optimal, RBR, return aktiva bebas risiko, kemudian koefisien P risiko deviasi standar portofolio optimal. Kemudian kita masuk ke portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Portofolio optimal awal hanya memasukkan aktiva berisiko, aktiva bebas risiko tidak dimasukkan sebagai aset portofolio. Aktiva bebas risiko contoh SBI. Memiliki return pasti RBR, risiko nol sehingga kovarian dengan aktiva berisiko juga nol. Investor bisa lending, lending itu simpanan, membeli aktiva bebas risiko plus portofolio portofolio efisien. Yang kedua itu bisa borrowing, pinjaman, meminjam pada tingkat bunga bebas risiko untuk menambah porsi pada portofolio efisien. Keterbatasan, tidak semua investor bisa meminjam pada tingkat bebas risiko, biasanya tingkat pinjaman RBR. Kemudian ada pilihan investor. Yang pertama itu menanamkan semua modal pada aktiva bebas risiko RBR, menanamkan semua modal pada portofolio optimal M, return ERM, risiko kovarian koefisien M. Mengkombinasikan, yang ketiga itu mengkombinasikan keduanya. Jadi return di antara RBR dan ERM dengan risiko 0 lebih kecil dari kovarian P, lebih kecil dari kovarian M. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa lewat Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.